Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan salah satu zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tanaman yang ini produk ini sudah lama beredar di Indonesia. Namun sebelumnya, pada dasarnya secara alami zat perangsang tumbuh dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Titik tempat terbentuknya zat pengatur tumbuh bagi tanaman itu berada pada ujung-ujung tunas dedaunan maupun ujung-ujung akar. Zat perangsang tumbuh merupakan senyawa organik, bukan hara. Jadi GPT itu pada dasarnya bukan hara atau bukan unsur hara tanaman. Zat ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, dalam jumlah sedikit itu dapat mempengaruhi metabolisme tanaman, baik secara fisiologis, morfologis maupun secara biokimia. Para ahli biokimia dapat mensintesis zat pengatur tumbuh tanaman melalui rekayasa senyawa organik, terutama dari senyawa aromatik seperti ini, salah satu zat pengatur tumbuh hasil sintesis. Di sini saya akan bahas zat pengatur tumbuh yang sudah lama beredar di pasaran. Ini dia, salah satunya adalah Dekamon. Ini Dekamon itu merek dagangnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini akan saya jelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan zat pengatur tumbuh. Yang pertama tentu pemegang pendaftaran, kemudian di Dekamon ini ada tulisan 22,43L, itu apa artinya ya. Kemudian di sini ada tanggal kadaluarsa, lalu zat aktif yang ada di dalam GPT Dekamon ini. Di sini ada mengandung 4 macam zat aktif. Salah satunya natrium 24 dinitrophenol. Banyaknya itu 1,73 gram per liter. Yang kedua natrium 5 nitroglycol. Itu kadarnya 3,45 gram per liter. Lalu natrium ortonitrophenol itu kadarnya 6,9 gram per liter. Dan yang terakhir itu ada natrium paranitrophenol sebanyak 10,35 gram per liter. Dari 4 macam zat aktif yang ada di Dekamon ini, kalau kita jumlahkan, jumlahnya itu 22,43. Itulah arti dari tulisan di sini 22,43L. Artinya dalam 1 liter Dekamon mengandung zat aktif sebanyak 22,43 gram. Itu arti dari 22,43L. Kemudian yang terakhir harus kita perhatikan, perhatian keamanan itu perlu para insan tani atau pemakai produk Dekamon ini perhatikan perhatian keamanannya. Di situ tertulis andai kata terjadi kasus-kasus yang bersifat meracuni, itu apa tindakan yang harus diperhatikan. Lalu sifat dari Dekamon ini coba kita lihat ya, ini masih baru, kita buka. Ini kemasannya bersegel, botolnya ini botol kaca ya. Ini tutup pertama di sini, lalu ada tutup pengaman kedua. Ini ya, coba kita lihat bentuk cairan warnanya coklat. Coba kita lihat itu ya. Nah, itu warnanya coklat. Ya, kita tutup kembali, coba.
Kita tutup kembali. Coba kita beri air ya. Nah, itu dia warnanya coklat seperti ini. Lalu ini aromanya tidak terlalu keras ya. Ini pH-nya biasanya netral. Kemudian JPT Dekamon ini dapat diaplikasikan secara bersamaan dengan pestisida maupun pupuk pelengkap cair. Jadi sekaligus bisa diaplikasikan. Nah, apa kira-kira manfaat dari Dekamon ini? Yang pertama, dapat memacu perkembangan tunas-tunas dedaunan, lalu merangsang pembentukan dan pembesaran buah, meningkatkan kadar gula pada buah, meningkatkan kadar tepung pada tanaman penghasil tepung, dan meningkatkan kadar lemak pada tanaman penghasil lemak. Lalu yang tak kalah penting, Dekamon ini atau JPT Dekamon ini dapat meningkatkan imunitas tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Itulah beberapa manfaat. Salah satu pada tanaman padi ini Dekamon dapat meningkatkan jumlah anakan, kemudian dapat memperpanjang malai padi, lalu ukuran bulir padi itu menjadi lebih padat dengan menggunakan JPT Dekamon ini. Lalu dosisnya tuh berapa ya? Di sini perlu pemahaman antara dosis dengan konsentrasi itu beda ya. Kalau dosis itu banyaknya Dekamon yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam suatu luasan tertentu. Misalnya dalam 1 hektar kita membutuhkan Dekamon ini sebanyak 1 liter. Itu artinya dosis. Sedangkan konsentrasi ini banyaknya Dekamon ini ya, banyaknya Dekamon yang kita larutkan dalam 1 liter. Misalnya dalam 1 liter air kita larutkan 1 cc Dekamon, itu artinya konsentrasinya 1 cc Dekamon per liter air. Di sini saya akan bahas konsentrasi yang dibutuhkan untuk beberapa jenis tanaman seperti tanaman padi seperti ini ya. Tanaman padi itu membutuhkan konsentrasi 1 ml Dekamon untuk 1 liter air yang akan kita aplikasikan melalui sprayer. Ini aplikasinya dilakukan pada saat primordia dan pada saat matang susu dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah malai dan memperpadat buah padi. Sedangkan untuk tanaman tomat dan kentang itu umumnya 1 ml per liter air. Tetapi begini, karena Dekamon ini bukan unsur hara, maka ketika kita salah menggunakan Dekamon atau zat pengatur tumbuh secara umum, itu tentu ada efek jeleknya. Maka untuk ini para insan tani harus pahami, agar memperoleh hasil yang maksimal dari penggunaan zat pengatur tumbuh ini, kunci itu, salah satu kuncinya adalah dipenuhinya unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Nah, ketika unsur hara makro dan unsur hara mikro kita penuhi kebutuhannya, maka efektivitas daripada Dekamon ini itu akan lebih bagus, dan hasil dari tanaman yang kita harapkan itu kualitasnya akan menjadi lebih bagus, atau kualitasnya tentu menjadi lebih sempurna. Nah, ketika unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita tidak penuhi, maka penggunaan JPT Dekamon ini akan menimbulkan
efek jelek. Nah, efek jeleknya apa nanti kita bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.